Hari ini ada berita tidak menyenangkan tentang Ganjar Pranowo. Menurut isu yang beredar, Ganjar akan dipenjara setelah Prabowo jadi presiden. Hari ini ada dua berita terbaru dan terupdate tentang Pilpres 2024. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Kronologi lengkap Ganjar dilaporkan ke KPK oleh Sugeng Teguh, diperiksa setelah pemilu 2024 selesai. Kasus gratifikasi yang menjerat Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, hingga kini masih jadi sorotan publik. Sejak dilaporkan oleh Sugeng Teguh Santoso pada awal Maret tahun 2024 lalu, KPK belum juga memanggil Ganjar. Menurut pengamat politik, KPK kemungkinan besar akan memanggil Ganjar setelah pemilu 2024 selesai. Hal ini agar KPK tidak dianggap oleh masyarakat melakukan politisasi. Berikut kronologi lengkap Ganjar dilaporkan ke KPK oleh Sugeng Teguh Santoso, yang telah Mimin rangkum. 1. Dilaporkan atas tuduhan gratifikasi, Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke KPK. Tak hanya Ganjar Pranowo, Sugeng Teguh Santoso juga melaporkan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S. Keduanya dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi, kata Sugeng saat dikonfirmasi. Dijelaskan Sugeng, perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya, 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP, ujar Sugeng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi, suap dan penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023 berinisial S. Aliran dana dalam kasus itu diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Terkait dengan cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%, sebagaimana dikutip dari tanda terima laporan itu. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Lebih dari 100 miliar, Direktur Bank Jateng SS ini mengundurkan diri tahun 2023 sesaat sebelum Pilpres ya, kata Sugeng. 2. Dikonfirmasi KPK, terpisah, juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan telah menerima laporan tersebut. Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud, kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa. Ali mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan klarifikasi. Adapun laporan di KPK diproses oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK. Kami segera tindaklanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK, tutur Ali. 3. Reaksi Ganjar Pranowo, terkait tuduhan yang dilayangkan Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso, Ganjar Pranowo tegas membantah. Ganjar Pranowo tegas membantah bahwa dirinya menerima uang atau gratifikasi seperti yang dituduhkan Sugeng padanya. Tanpa panjang lebar, Ganjar Pranowo hanya mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang atau apapun terkiat yang dituduhkan oleh Sugeng Teguh. Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan, kata Ganjar saat dikonfirmasi. 4. Diperiksa setelah pemilu 2024 laporan Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso terhadap mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke KPK hingga kini belum ada progres. Penyidik KPK belum memanggil Ganjar Pranowo sebagai terlapor dugaan gratifikasi atau suap cashback asuransi. Menurut pengamat politik Citra Institute, Efriza, KPK sedang menunggu pemilu 2024 selesai sebelum memanggil Ganjar. Bukan tanpa alasan KPK belum memeriksa Ganjar dalam kasus ini. Menurut Efriza, hal itu dilakukan agar KPK tidak dianggap oleh masyarakat bahwa tindakan memanggil Ganjar merupakan politisasi, tapi murni karena memberantas korupsi. KPK harus buktikan ke publik mandiri,
Ini bukti tidak ada intervensi dan lembaga ini punya marwah sendiri, kata Efriza. Menurut Efriza, KPK harus bisa konsisten melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan gratifikasi yang dilakukan Ganjar dengan Bank Jawa Tengah. Selain itu, Indonesia Police Watch, IPW, selaku pelapor juga harus menyiapkan bukti dugaan gratifikasi yang dilakukan Ganjar. Jangan sampai ini menjadi sebuah cara atau strategi untuk menciderai nama baik Ganjar, ujar Efriza. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Pendukung Prabowo jangan khawatir, kata Yusril, kami akan patahkan gugatan Anies dan Ganjar di MK. Wakil Ketua TKN sekaligus Ketua Tim Pembela Capres Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, Yusril Iza Mahendra mengimbau para pendukung Prabowo Gibran tidak khawatir atas adanya pengajuan perselisihan hasil pemilihan umum kubu Capres Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi. Yusril meyakinkan puluhan anggota timnya sudah menyiapkan argumentasi hukum hingga bukti untuk mematahkan bukti hingga gugatan kubu Anies dan Ganjar dalam sidang MK nanti. Semua yang didalilkan pemohon, baik Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud nanti akan kami jawab secara resmi di persidangan. Kami siap saja menyusun argumentasi hukum untuk mematahkan argumen yang dikemukakan oleh kedua pemohon. Tidak perlu ada kekhawatiran mengenai hal itu, ucap Yusril saat dikonfirmasi. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, P3, itu pun menyinggung salah satu tuntutan yang dipersoalkan kubu Anies maupun Ganjar, yakni, mereka meminta MK agar mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan hal yang keliru. Dalam putusan itu isinya, membolehkan seseorang dicalonkan sebagai presiden dan atau wakil presiden di bawah usia 40 tahun sepanjang ia pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada. Kalau Pak Gibran yang maju didasarkan atas putusan MK dan minta MK mendiskualifikasi, maka kedua pemohon sebenarnya tidak berhadapan dengan termohon KPU dan kami sebagai pihak terkait, mereka berhadapan dengan MK sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana MK menyikapi permohonan ini, katanya. Ia mengatakan bahwa pendaftaran Gibran sebagai cawapres dari Prabowo sejatinya sudah selesai. Jika ada keberatan, seharusnya diajukan sebelum tahapan Pilpres ke Bawaslu hingga PT UN. Mereka bisa membawa persoalan tersebut ke Bawaslu dan kalau tidak puas, bisa bawa lagi ke PT Tun. Ini adalah sengketa proses yang bersifat administratif yang harus dibedakan dengan sengketa hasil Pilpres. Tetapi seingat saya, kedua pemohon tidak melakukan hal itu, jelasnya. Lebih lanjut, Yusril menjelaskan MK hanya bisa menyelesaikan masalah hasil Pilpres ataupun Pileg, lagi pula, kubu Anies maupun Ganjar dianggap terlambat jika mempersoalkan hal yang bersifat administratif ketika Pilpres sudah usai. Apalagi kenyataannya paslon 1 dan 3 juga ikut dalam kontestasi Pilpres bersama-sama dengan Pak Gibran sebagai cawapres. Namun setelah kalah, malah minta MK mendiskualifikasi Pak Gibran. Ini suatu keanehan, suatu sikap yang inkonsisten sebenarnya, pungkasnya.